Sekali lagi saya ajak kita bangkit berdiri, kita berikan standing ovation, kita berikan tepuk tangan untuk mereka semua yang terlibat. Haleluya, to God be the glory. Bisa kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Selamat hari Natal. Puji Tuhan. Silakan duduk. Waktu menonton, melihat drama ini, khususnya di bagian ketika LED hanya warna putih, terang sekali, untuk menghidupkan kembali cerita waktu Rasul Paulus, waktu dia masih namanya Saulus, membunuh, menganiaya umat Kristen, dia melihat terang. Saya komentar sama Pastor Fuji, saya bilang, I saw this light 32 years ago. 32 tahun lalu saya melihat terang itu di Vancouver, Kanada, di sebuah gereja kecil tapinya. Saya bukan seorang penganiaya, tapi saya seorang pendosa, jelas sekali itu. Dan saya bertobat penuh. Yesus cinta orang berdosa. Dan Yesus cinta semua bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, saya diselamatkan di negeri orang. Tapi Tuhan hari ini menjangkau semua orang yang membutuhkan keselamatan. Puji Tuhan, sekalian juga kasih informasi, hari ini GMS buka di Hamburg, Jerman. Today. We are going to reach out. Kita pasti akan menjangkau semua bangsa, setiap bahasa, semua orang. Orang berdosa, tak peduli dari budaya apapun juga. Kita akan menangkan mereka. Entah sampai kapan, ya sampai Tuhan datang. Kan kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Kita nggak tahu kapan kuota orang-orang non-Yahudi yang harus masuk dalam jumlah bilangan orang-orang diselamatkan. Kapan itu dipenuhkan. Hanya Tuhan yang tahu kapan itu penuh. Dan ketika penuh, datanglah kesudahannya. Orang berkata, Injil harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Ujung dunia itu mana? Bumi itu bulat. Orang Amerika sih bilang ujung bumi itu Papua. Karena masih ada orang-orang yang tinggal di zaman batu. Gak tentu sih. Kita yang ada di sini di Indonesia, ujung dunia kita itu mungkin Amerika, Eropa. Bumi ini bulat, gak ada ujungnya. Ujung dunia adalah jangkaulah sebisanya, sejauh mungkin. Sampai Tuhan datang, kita gak tahu itu kapan. Karena itu kita akan terus menjangkau. Masih ada satu lagi orang berdosa yang perlu diselamatkan. Dan itu mungkin gak jauh-jauh, itu mungkin papa. Itu mungkin mama seseorang. Itu mungkin adiknya, bahkan suaminya sendiri. Itu mungkin rekan bisnisnya. Bahkan itu mungkin musuhnya yang larikan uangnya. Orang yang pernah merugikan keluarga Anda. Mungkin juga itu adalah teman sendiri atau cousin-nya, sepupu jauh. Atau bisa jadi orang yang tadi antarkan Anda ke sini, pakai Grab atau pakai apa tadi? Kita nggak tahu siapa saja yang Tuhan taruh di jejak kaki kita. Kita nggak tahu siapa yang akan kita jumpai. Semua orang perlu Tuhan. Dan setiap orang diberi kesempatan. Untungnya saya ambil kesempatan itu dan saya bertobat sungguh. Saya bertobat penuh. Hidup saya diubahkan. But it's not about me today. Kita akan belajar firman, tapi saya hanya ingin sedikit menyaksikan kalau saya udah nyaris binasa, putus asa, mau bunuh diri. Anak muda bisa bunuh diri? Banyak. Di Indonesia juga banyak. Orang tua juga. There are people, ada orang-orang yang berada di ujung tanduk pengharapan hidupnya. Mungkin mereka tidak punya masalah apa-apa di mata kita. Apa sih masa lalu? Tapi apa yang mereka alami itu sungguh. Baru kemarin waktu saya makan malam, dari Jakarta sih saya dapat WA, diceritakan bagaimana ada satu orang di CG hari ini sudah bertumbuh, diselamatkan lewat saat teduh. Dia sungguh-sungguh sudah dalam tindakan nyata bunuh diri, diselamatkan last minutean. Untuk mendengarkan tiba-tiba ketika hikmat marifat ada orang yang mau bunuh diri, hentikan, dia berhenti. You don't know people's problems. Kita nggak tahu masalah orang lain. Tapi kita tahu Tuhan peduli dan Tuhan sayang. Namun setiap kita harus meresponi Tuhan. Kita hanya punya satu kehidupan untuk meresponinya dan hidup ini sekarang.
tidak ada api penyucian setelah kita mati, hanya ada api neraka. Setelah kita meninggal dunia tidak ada kesempatan lagi. Tapi masalahnya gini loh. Kalau kita tahu kapan kita mati ya bisa nanti aja terakhir-terakhir ya kan. Misalnya saya tahu saya matinya umur 79. Ya nanti aja saya bertobatnya umur 78. Masalahnya jam kehidupan kita nggak bisa menerkanya. Jam kehidupan diputar sekali, tak tahu kapan berhenti. Bisa jadi sekarang, bisa jadi besok. Saya pernah bicara dengan seorang teman umur 55, waktu itu saya sekitar umur 40-an. Ngobrol-ngobrol, sehat walafiat, pemain tenis lagi, olahragawan. Nggak ada kolesterol. Candaan kami adalah kolesterol itu hanya ada di laboratorium. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Itu hari terakhir saya bicara sama dia. Hari Minggu saya mau ajak ke gereja, saya terus ajak dia terima Tuhan, dia nggak mau. Padahal saya yang injili. Tetap nggak mau. Dia bilang, ya udahlah, minggu inilah saya mau ke gereja. Siapa tahu nanti di situ saya berubah pikiran, baiklah. Besok nggak bangun. Sehat walafiat, atlet, mati. Ya dokter yang tahu lah ya, itu mungkin jantungnya ada kelainan, bukan soal dia olahragawan. You never know, saya nggak takut-takuti, tapi kita nggak pernah tahu sih. Karena itu, setiap kita itu dituntut respon terhadap Yesus Kristus. Kalau kita salah meresponi, kita bisa berakhir di salah tempat pula. Saya ajak kita untuk melihat hari ini 3 kali, saya berkhotbah tentang orang luar negeri yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan diselamatkan, tapi yang berinteraksi dengan Tuhan. Tadi yang kebaktian 1, saya cerita tentang 2 orang gila dari Gadara. Itu orang-orang bukan Ibrani, bukan Yahudi. Jadi mereka adalah orang foreigner atau luar negeri. Mereka sembuh. Mereka waras. 2000 babi mati. Lalu kebaktian setelah itu, saya bahas tentang seorang perwira. Seorang perwira menengah ke atas tentara. Gimana dia mengajari bangsa Israel untuk beriman pada Tuhan. Luar biasanya, orang ini bukan hanya diselamatkan, dia melihat mujizat bagi hambanya yang sedang lumpuh dan menderita. Saya fokus pada orang-orang luar negeri untuk menunjukkan pengaruh Yesus itu jauh. Saya fokus pada foreigners atau orang-orang yang di luar jangkauan kita untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bagi semua bangsa. Jesus is Savior of all nations. Karena itu saya ajak kita untuk melihat bahwa tugas kita jauh dari rampung dan selesai. Kita harus memberitakan Injil. Dan dari cerita-cerita yang saya bawa ke hadapan Anda hari ini bukan hanya cerita-cerita klasik Natal di Palungan, Natal Yusuf dan Maria, tapi saya kasih pemahaman-pemahaman firman yang kita bisa rasakan gunanya bahkan di bulan-bulan yang bukan Natal. Apa yang saya sampaikan ini akan berisi rema-rema, roti-roti rohani, dan juga nasihat-nasihat untuk menuntun kita sehari-hari, bukan hanya Oktober, November, Desember, tapi juga Januari dan seterusnya. Saya harap kita akan belajar sesuatu. Kali ini yang saya angkat tokohnya namanya Pilatus, bukan Pilates ya. Pilatus. Mari kita sama-sama buka kitab Pilatus pasal 19. Nggak ada kitab Pilatus ya. Yang ada kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 22. 16 di Alkitab kita agak aneh sih, dibagi jadi 2. 16a kalau di Alkitab kita, kalau di LED sama saja. 16a bunyinya akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Lalu 16b ada judul di Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus disalibkan. Oke, saya baca dari 16b. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja Yahudi.
Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis? Tetap tertulis. Reseh, gitulah kira-kira ya. Ayat 16b. Mereka menerima Yesus. Stop di sana. Tapi tidak seperti yang kita kira ya. Kalimat ini, mereka menerima Yesus itu tricky. Kita kira mereka menerima Yesus, kalau kita lihat 16a, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang menghendaki kematiannya. Yesus diserahkan ke tangan orang-orang Yahudi yang sedang kesumat benci. Yaitu mereka ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus serahkan mereka dan mereka menerima Yesus. Kalau menerima Yesus, apalagi mencium Yesus, Yudas pun turut melakukannya. Nah sekarang begini loh, orang Kristen yang saya kasihi. Orang-orang yang ke gereja, puji Tuhan Anda ke gereja. Tuhan, ke gereja saja tidak tentu menyelamatkan kalau kita tidak menyimak Injil yang diberitakan. Makanya gereja harus rajin memberitakan Injil karena orang binasa banyak. Orang yang selamat pun tidak sedikit yang pura-pura karena setan berjanji bahwa dia akan selalu menaburkan lalang di tengah gandum. Di gandum manapun, di gereja manapun, Anda akan selalu bisa menemukan ada lalang-lalang di sana. Kita tidak pernah tahu yang mana lalang, yang mana gandum, jangan hakimi orang lain, tapi biar nanti malaikat yang memisah-misahkannya, yang sortir nanti Tuhan di akhir zaman. Tapi tolong pahami bahwa banyak sekali orang yang mengira sudah menerima Yesus. Pertanyaannya, menerima Yesus sebagai apa? Kalau kita percaya Yesus, nggak istimewa. Iblis pun percaya Tuhan. Dan dia gemetar, kata Yakobus. Tapi mereka tidak berubah. Memang Tuhan Yesus tidak mati bagi malaikat yang jatuh. Anak Allah mati disalibkan untuk umat manusia. Keturunan Adam dan Hawa. Tapi renungkan yang saya katakan. Kalau bicara tentang percaya sama Tuhan, kenapa Tuhan berkata bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan nanti di akhir zaman yang diselamatkan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Dan kehendak Bapakku adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadaku. Sebagaimana seharusnya. Percaya Yesus itu apakah melibatkan segudang teori, doktrin, apakah aku harus sekolah teologi? Anda akan terkejut orang-orang sekolah teologi nggak tentu bersih. Makanya ada satu candaan, kami yang sekolah seminari itu, kalau nggak hati-hati, what you're going to is not a seminary but cemetery. Kita bukan pergi ke seminari, pergi ke sekolah teologi, tapi kita pergi ke kuburan rohani. Karena orang-orang yang mengambil teologi nggak semua, itu semua tergantung oknum, tergantung juga orang yang menjalankan. Semua itu kan tergantung orangnya. Kami yang pergi ke sekolah teologi itu kalau motivasi kami betul, yaitu untuk memperlengkapi diri, tapi spiritnya sudah, spirit yang melayani, hatinya sudah hati hamba, dan punya panggilan Allah, tinggal empowerment-nya saja, dan right on, betul sekali, tepat sekali, tancap gas. Tapi kalau kita ambil itu, hati kita salah di depan Tuhan, motivasinya tidak mulia, ya percuma. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang yang study Yesus punya Yesus. Tidak semua orang yang mengaku menerima Yesus sungguh-sungguh menerimanya. Karena bagi Yesus itu penting dan perlu sekali. Yesus pernah ngomong begini sama murid-muridnya, menurut orang lain, siapakah aku ini? Yesus tidak tanya, menurut mereka khotbahku gimana? Yesus tidak cari pujian, dia tidak memancing afirmasi atau pengakuan. Dia nggak tanya, menurut orang-orang gimana penampilanku? Kira-kira berapa yang akan pilih aku ya kalau umpamanya misalnya aku maju pemilihan-pemilihan tertentu? Enggak, Yesus tanya, menurut orang-orang siapakah aku? Karena siapa Yesus di hatimu menentukan surga neraka nanti. Karena kita diselamatkan akibat percaya loh, bukan akibat perbuatan. Salah percaya, salah tujuan. Tidak memahami Yesus secara tepat, salah alamat. Jadi Yesus tanya bukan untuk dirinya, dia tanya untuk kebaikan mereka. Karena Yesus mau ajarkan sesuatu pada murid-muridnya. Menurut orang-orang siapakah aku? Ada yang berkata gini guru, ada yang berkata kau adalah Yeremia, ada yang berkata engkau adalah Elia, engkau adalah seorang nabi yang akan datang nanti. Nah menurut kamu,
siapa aku? Di situ Petrus yang tukang nyeletuk. Ngomong dulu baru mikir kemudian. Tapi untungnya karena hatinya itu cinta dan rindu mengenal Tuhan. Bapa yang setir, kali ini dia benar. Dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang tinggi. Jangan salah ya, bagi seorang Yahudi untuk berkata anak Allah, itu berarti dia mengakui bahwa dia adalah Allah. Berkata, engkaulah anak Allah. Kalau ada orang berkata, orang ini anak manusia, orang ini berarti dia bukan monyet gitu loh. Itu gak menunjuk dia anak siapa, itu menunjukkan hakikatnya dia ini jenis apa, flora atau fauna atau manusia. Anak kera itu berarti dia kera. Ya kan? Kalau kita mau menghina orang kan bilang seperti anak anjing kan gak enak kan? Itu kan berarti menurunkan martabat manusia kok dihina. Petrus berkata, kau anak Allah. Yesus berkata, di atas pengakuan ini, ku bangun gerejaku, batu karang yang teguh. Bapak Ibu Saudara, kita menerima Yesus sebagai apa? Setan pun percaya Tuhan, dan dia gemetar. Kalau Anda lihat, iblis itu lebih kenal Yesus, tahu Yesus daripada orang-orang di Galilea atau orang-orang di Israel saat itu. Waktu orang Gerasa atau orang Gadara ini melihat Yesus, ada satu yang ada legionnya 4.000 setan. Itu setannya serentak loh, satu sama-sama berkata, engkaulah anak Allah, apa yang kau hendak lakukan? Apakah engkau hendak menyiksa kami sebelum waktunya? Sedangkan orang-orang Gadara sendiri, gak kenal-kenal siapa Tuhan. Diusir lagi dari wilayahnya, udah keluar-keluar, merugikan kami miliaran. 2.000 babi nih mati. Gak bisa kenal hati Tuhan dulu bahwa Tuhan itu gak pernah hutang materi. Kalau Anda baca ya, setan itu lebih tahu siapa Tuhan daripada kita yang suam-suam kuku atau kita yang asal-asalan. Bisa-bisa setan lebih tahu Tuhan itu siapa daripada orang-orang yang hanya sekedar belajar teologi ya, supaya jadi sok pintar. Setan lebih tahu Tuhan itu siapa. Tapi hanya kita anak-anaknya yang kenal dia. Apalagi kenal dia sebagai Bapa. Mereka menerima Yesus sebagai apa dulu? Misalnya, kalau saya bicara dengan satu orang, karena saya ini seorang pendeta dan sebagai publik figur, apalagi kalau kita nggak kompromi dalam khotbah, itu nggak mudah. Nggak mudah, kan di mana di dalam function atau pertemuan apapun yang sifatnya umum, misalnya kondangan pernikahan atau whatever, saya itu kerap kali kalau orang ketemu itu langsung ingin tanya sesuatu, ingin didoakan, dan itu adalah tempat privilege loh ya, untuk bisa berada di posisi itu suatu keuntungan sendiri, bukan untuk keuntungan pribadi, keuntungannya ini, untuk menuntun orang itu kepada Tuhan. Saya berada di posisi yang sangat strategis, lokasi yang sangat tepat, untuk menuntun Tuhan, dan itu doakan kami, supaya kami tidak pernah menjadi batu sandungan. Dan saya selalu diampirin sama orang, didatangi, lalu ditanyai, lalu kadang-kadang bukan mau berdebat, yang berdebat juga ada, langsung mereka pasti akan curhat. Tentang Tuhan lah segalanya, selalu akan membawa saya ke religious talk. Saya bukan tipe orang yang datang di pertemuan orang itu langsung gembar-gembor tentang Tuhan, enggak. Saya biasanya akan tahu diri itu fungsinya apa, pertemuan itu misalnya itu pernikahan, ya saya akan hormati sang pengantin. Dan kalau yang punya kepentingan itu, hari itu sebagai lakonnya, saya masuk pun itu sembunyi-sembunyi, kalau bisa dari samping-samping supaya enggak mengambil perhatian. Saya enggak suka caper, saya enggak suka caper perhatian. Saya enggak suka jadi spotlight, enggak pernah suka. Makanya sekarang berdiri di atas ini berkhotbah itu kalau bukan kasih karunia saya enggak bisa. Sedangkan orang banyak yang ingin sekali berdiri di atas mimbar karena mereka suka spotlight atau suka sorotan, enggak pernah dipilih Tuhan. Dan kalau diajak ngomong begitu ya, waduh, all kinds of things. Segala sesuatu mereka akan mulai bicarakan tentang Tuhan lah segalanya, tidak sedikit yang berdebat. Wah, luar biasa. Gunjang-ganjing tentang Yesus itu luar biasa. Kadang-kadang ada orang yang bermaksud baik, berkata begini, bermaksud baik ini. Saya tidak ajak debat, kalau sampai taraf itu, saya hanya senyum, saya doakan. Misalnya ada yang berkata sama saya, langsung orang itu baik. Ada orang-orang begini, saya bolak-balik ketemu yang begini dan saya hargai mereka. Sekalipun belum sama keyakinannya, tapi saya hargai kesopanan mereka dan keinginan mereka untuk bisa cari common ground dengan saya, atau mencari tempat yang sama dengan saya. Bukan untuk berdebat, bukan untuk menentang, bukan untuk
untuk pedes-pedesan, bukan. Tetapi mereka itu berusaha untuk relate gitu loh, itu bagus. Tapi bukan dari keyakinan, bukan dari kekristenan. Lalu ngomong begini, loh saya juga percaya Yesus loh. Nah kita sebagai anak Tuhan itu kan tahu, kan kita bisa lihat buah rohnya. Orang kalau lahir baru tahu, kita bukan menghakimi ya. Menilai pohon itu dari buahnya, kita tuh tahu. Orang itu lahir baru tahu nggak itu ya. Kalau mungkin karena kita bukan Tuhan, kita nggak bisa melihat hati. Tapi ngomong 5 menit saya langsung tahu, itu orang lahir baru tahu nggak? Udah tahu langsung. Dokter kalau mahir, bukan berarti kalau kita dokter mahir, tapi kalau kita orang Kristen yang sejati, yang kenal sama Tuhan, dan tahu firman, kita nggak akan menghakimi ke sana sini, memberi konklusi, tidak akan. Kita jangan obral diagnosa secara rohani. Tapi misalnya saya dulu kenal seorang dokter, sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan. Pegang saya dari kecil kok. Itu waktu saya masih anak, masih bocah, itu mama saya bawa ke dokter itu. Sekarang akhirnya dokter itu jadi jemaat saya. Jemaat kita ya, bukan sama saya, jemaat Kristus, jemaat kita. Itu kalau saya telepon aja, halo gitu aja, langsung tahu lagi bingung ya. Tahu bisa bedain suara saya dari telepon, atau iya lagi pilek. Ayo dibukain resep. Dokter saya masa kecil kok. Sekarang jadi jemaat. Tapi sekarang sudah jadi jemaat Tuhan. Di atas, jemaat Tuhan saja. 5 menit, I talk with somebody. Kita akan tahu dia lahir baru atau tidak. We will know his spiritual positioning. Kita akan tahu. Langsung paham. Nah waktu saya dihampiri dengan orang itu yang berkata, saya juga percaya Yesus. Setelah ngomong ini sudah setengah jam. Saya tahu dia bukan. Tapi saya diam. Oh ya puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sebab saya yakin semua agama toh sama kan? Semua menuntun ke Tuhan kan? Nah, tunggu dulu. Di sini kita lain percayanya. Sebab saya percaya Yesus satu-satunya jalan. Orang Kristen kok picik sekali? Bukan. Kami tidak sempit. Musuh pun kami harus kasih. Jangankan orang yang berbeda pendapat. Musuh pun kita harus cintai. Yang ngutuki pun harus kita berkati. Orang Kristen tidak picik. Cuman hanya keselamatan bagi kami itu adalah jalan yang jelas dan tegas. Definisi, tidak ada blur itu tidak ada. Kami tahu jelas pada siapa kami percaya. Kami tahu jelas apa kata firman tentang dosa, tentang hidup manusia, tentang kekekalan. Dan kami tahu pilihan kami itu akan membawa kami kemana. Kami tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan. Ketika seseorang datang kepada saya dan berkata, saya juga percaya Yesus sama. Dan saya yakin semua agama juga tetap sama, menuntun semua ke Tuhan dan mengajarkan kebaikan. Di situ saya biasanya akan alihkan pembicaraan dan berkata, saya cari common ground yang lain dengan dia. Karena di area itu, I don't agree. Saya tidak setuju. Paham maksud saya Bapak Ibu? Di dunia ini banyak orang yang mengira mereka percaya Yesus. Mereka tidak. Kalau mereka percaya Yesus, tapi tidak percaya Yesus satu-satunya jalan, berarti mereka percaya Yesus, dan bersamaan dengan itu menganggap Yesus adalah seorang pendusta. Karena Yesus jelas-jelas serta-merta berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. If you believe in Jesus, you trust His word. Kita percaya kata-katanya. Jadi kita tidak sama percayanya. Tidak sama. Karena saya percaya semua agama mengajarkan kebaikan, yes, selalu ada kebaikannya. Tapi jalan keselamatan saya tahu. Bukan soal agama. Kristen kalau Kristen-Kristenan juga percuma. It's Jesus. Having a relationship with Jesus. Punya hubungan pribadi dengan Yesus. Itu yang menyelamatkan. Tabir bait suci terbuka. Gak ada jalan lain. Kalau memang ada jalan lain. Berarti Yesus adalah Mesias yang meninggal sia-sia. Percuma. Buat apa dia mati kalau ada jalan lain? You see? Buat apa? Misalnya kalau saya harus kasih ginjal saya kepada keluarga yang gagal ginjal nih. Kalau ternyata secara oral dan obat-obatan bisa ditempuh dan berhasil, ngapain sampai cangkok ginjal? Ini bukan cangkok ginjal, Yesus itu cangkok nyawa. Kalau memang ada jalan yang lain, maka saya kasihan sama Tuhan Yesus, berarti kematiannya itu konyol. Paham maksud saya Bapak Ibu? Kita semua dituntut respon kita. Apa hubungannya sama Pilatus? Once upon a time, suatu hari, Pilatus berkesempatan untuk diselamatkan, and he missed his greatest moment. Momentum itu dia lewatkan. Jangan sampai kita melewatkannya. Saulus on the other hand, ya,
Di sisi satunya kita tahu seorang penganiaya jemaat, orang Yahudi, yang satunya ini orang Itali nih si Pilatus. Tapi Saulus itu orang Ibrani, tapi jahatnya sekali. Dia mau membunuh murid-murid Yesus. Ketika dia diperhadapkan dengan pilihan, memang Tuhan sih yang memperkenalkan diri. Siapa sih pendosa yang mencarinya? Nggak ada, Tuhan yang mencari kita dulu. Waktu diperhadapkan dengan pilihan, Saulus bertobat menjadi Rasul Paulus. Pilatus tidak bertobat. Dan bahkan tidak mau dengarkan istrinya peringatkan, "Hei papa, semalam aku tersiksa bermimpi buruk karena orang benar yang kamu adili ini." Pilatus memilih untuk mementingkan kepentingan politiknya, bukan imannya yang bisa menyelamatkan dia. Dia lupa atau mungkin dia belum tahu, tapi seharusnya hatinya mulai kerasa. Hidup di dunia ini Bapak Ibu, top-topnya lah bisa hidup sampai cepek pun 100 pun juga dibanding dengan kekekalan itu ditelan. Hidup kita di bumi ini 8, 90, 100 kalau bisa beruntung hidup selama itu, sehat lagi. Itu dibandingkan dengan 100 tahun kali 1000, kali 1 juta kali 1 juta tahun, kali 1 miliar tahun, 1 triliun tahun. 100 tahunmu itu cuma $1, 1 sen aja gak ada artinya dibandingkan waktu kekekalan nanti. Dia lupa bahwa kekekalan itu lebih lama. Dia pentingkan kepentingan sementara dan kehilangan keselamatan yang ditawarkan kepadanya. Saya gak yakin, hanya Tuhan yang tahu, tapi apa yang terjadi dengan Pilatus kemudian setelah Yesus dibangkitkan. Tapi saya bisa spekulasi lah, kayaknya si Pilatus itu gak pernah bertobat pula. Masa di depan Yesus secara manusia langsung jelas-jelas sempat conversation. Sempat mereka itu berdialog cukup lama sampai Pilatus tahu, ini orang benar, ini orang betul. Gak bertobat. Kalau orang udah ketemu sama pendeta Yesus, gak perlu ketemu sama pendeta lain. Pendeta lain gak bisa tobatkan kalau dia sudah ketemu sama Tuhan. Paham ya? Jadi saya spekulasi aja, kemungkinan besar Pilatus tidak selamat. Ketemu Yesus gitu aja gak selamat. Nikodemus itu guru besar, goyang dia. Sampai waktu Yesus mati, yang kasih rempah-rempah itu kan Yusuf Arimatea. Dan Nikodemus juga, sampai dicerca. Hampir ketahuan kan, waktu itu dia sembunyi-sembunyi ikut Tuhan. Apakah kamu juga pengikut orang Nazaret itu? Kenapa kamu bela-bela? Memangnya ada kan nabi dari Nazaret? Kalau Anda baca ya, Nikodemus pun guru besar gitu, kalau hatinya tuh cari keselamatan, goyah dia. Goyah akan dosanya. Pilatus bisa kekeh. Ketemu Yesus kekeh. Waduh. Saya selalu punya satu perjanjian dengan Tuhan. Saya doa gini, Tuhan, aku bukan misionaris yang paling early. Bukan orang pertama yang nanam gereja di kota mana. Aku mungkin juga bukan paling fasilida atau paling diurapi. Mungkin kayak Smith Wigglesworth gitu-gitu. Itu orang yang bangkitkan orang mati 14 lagi. Itu luar biasa. Tapi saya minta waktu saya masih barusan terpanggil jadi hamba Tuhan. Masih muda sekali. 18 itu saya doa gini sama Tuhan. Saya minta Tuhan, utus aku untuk bertemu di kilometer-kilometer hidup orang. Baik itu secara korporat gini atau secara individu, gak sengaja ketemu atau diaturkan. Jadikan aku salah satu final call-nya mereka. Jadi kalau sampai Tuhan kirim saya harap memang itu sudah harapan-harapan terakhir orang itu. Saya bukan yang paling fasilida, bukan yang paling diurapi. Aku minta timingnya kasih aku di akhir-akhir itu. Bolak-balik dalam hidup saya ketemu sama orang, nyampaikan, tak lama kemudian sesuatu terjadi di dalam hidupnya. Itu kalau manusia kita bisa barter gitu, kita bukan barter, kita bisa minta sama Tuhan make a deal. Kalau Tuhan kasih ya puji Tuhan, kalau enggak apa-apa. Tapi saya rasa Tuhan kayaknya ada jawab doa saya sih. Bolak-balik sih. Ada banyak ceritanya tapi lain kali. Saya ketemu sama orang itu di persimpangan-persimpangan yang sangat menentukan dalam hidupnya. Nah ini enggak main-main ini. Pilatus sudah ketemu Yesus sendiri. In person. Enggak tobat. Dahsyat. Luar biasa. Saya ingin Anda untuk mengerti satu hal bahwa setiap kita akan dituntut. Kalimat ini, mereka menerima Yesus. By the way, how have you accepted me? Tuhan akan tanya. How have you accepted me? Itu akan menentukan surga neraka bagi kita. Jadi jangan kita lihat palungannya. Palungannya itu sudah jalan, udah dari dulu itu. Palungan itu first arrival. Bem, di sana.
Tapi kita harus tahu mengapa dia arrive. Jesus was given, diberikan pada kita. Sekarang Allah, Bapa yang mengutusnya, menuntut respon kita masing-masing. Dan itu akan menentukan jalur hidup kita. Itu akan menentukan kehidupan kita sekarang. Dan itu terlebih lagi akan menentukan kehidupan kita yang akan datang. Karena lebih lama. Itu menentukan hidupmu now and your eternal life later. Kehidupan kekalmu setelah mati. Kehidupan setelah kematian. Itu menentukan. Mereka menerima Yesus itu mengganggu buat saya. Karena banyak orang-orang Kristen juga yang merasa sudah menerima Tuhan. Bahkan pendeta pun tanpa perkecualian loh. Kalau hatinya tidak benar, yang bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Apa Tuhan kata? Enyahlah, aku tidak kenal kamu. Pembuat kejahatan itu berarti memang dia evil, bukan hanya punya kelemahan. Ada hamba-hamba Tuhan yang punya kelemahan. Kalau mereka bertobat, pulihkan. Nggak tentu dipulihkan pelayanannya, tapi kita tetap harus baik hati, wong kita sendiri juga bisa berdosa, jangan terlalu gaya. Tapi ada hamba-hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan sesungguhnya, hamba-hamba Tuhan tanda kutip, kita nggak tahu, jangan hakimi, kita nggak perlu menilai orang lain, kita harus mawas diri, itu aja. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang memang punya evil plan. Nah yang itu Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, enyahlah. Daud pun pernah jatuh, tetapi yang ini lain, kejatuhan adalah karirnya. Enyahlah, aku tidak mengenal kamu pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, dia ngusir setan? Gini loh, setannya keluar itu gara-gara nama Yesus, bukan karena pendeta itu khotbah. Nama Yesus itu tetap mempan. Tetap mempan. Kalau nggak percaya, ada obat pusing nih, jatuh ke tanah. Atau jatuh ke lantai, habis itu dimakan kucing. Tapi satu-satunya, Anda terdampar di pulau mana, itu obat pusing satu-satunya. Ya, obat kolesterol lah, atau katakan apa, obat jantung lah, apa, ambil dari mulut kucing itu, lap-lap sana sini-sini, masukin lagi, tetap obat kolesterol. Mau dari mulut kucing, mau dari mulut babi keluarnya, tetap obat kolesterol. Emas 24 karat. Hari ini emas logam mulia itu 1 gramnya berapa, saya nggak tahu, saya bukan pengusaha. Taruhlah 1,5 juta, nggak tahu ya, 1,4, 1 gram, 1 kilonya, 1,5 eman. Itu kalau keluar dari mulut babi, atau itu kalau sudah berada di lumpur tanah, percayalah, kalau ada orang kasih Anda sekalian dengan bletok-bletoknya, terima, asal itu dikasih ya, jangan rampas dari siapa-siapa, cuci bersih, itu tetap nilainya sama, meskipun ada kotoran-kotoran hewan di sana. Mau keluar dari mulut siapapun, mau keluar dari apapun, nama Yesus tetap mulia, kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan berkuasa mengusir setan. Tapi, yang mengotori nama itu juga akan kena. Nama Tuhan tetap kuat. Mau keluar dari mulut atau hati yang laknat. Tetap kuat. In the name of Jesus. Tetap mantap. Tapi yang mengotorinya akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda jangan terkejut. Tidak semua orang menerima Yesus dengan cara yang sama. Saya berdoa. Kalau kita ngomong soal agama, percuma kita beribadah. Karena orang tidak beragama juga bisa baik kok. Tapi kalau kita bicara tentang keselamatan, mendingan gereja sungguh-sungguh mempersiapkan seluruh jemaatnya suatu hari benar-benar masuk surga. Karena itu kita dari waktu ke waktu, tak terkecuali bulan Natal gini adalah waktu yang sempurna. Untuk kita mengingatkan kembali, are you safe already? Kalau saya yakin bukan karena saya percaya diri. Kalau saya ditanya, are you safe already? Yes, I am. Saya tidak perlu setiap kali ada panggilan altar call saya maju untuk diselamatkan lagi setiap tahun begitu, saya nggak perlu. Saya tahu saya diselamatkan dan saya tahu diselamatkan bukan karena perbuatan saya, bukan berarti setiap tahun saya sudah sempurna, enggak juga. Tapi saya yakin, jadi saya enggak setiap tahun terima Yesus, enggak loh ya. Saya sudah terima Yesus 32 tahun lalu, sekarang saya berjalan dengan Yesus. Jadi jangan sebagai orang Kristen yang juga ragu terus bimbang-bimbang terus, yang terus menerus ragu lagi. Kalau gitu cepet gih, MSJ 1. My Spiritual Journey 1, cepet diambil tuh, one day retreat-nya, sekaligus seharian. Ikut CG supaya bertumbuh, supaya kita nggak terus-menerus jadi orang yang terima Yesus. Tapi, jaga-jaga, siapa tahu ada orang yang menerima Yesusnya tidak betul. Nggak sungguhan. Selama ini hanya setelah tradisi diturunkan, tapi hidupnya tidak terjadi perubahan. Baptis pun ogah-ogahan, cuman ikut tradisional saja, tapi tidak pernah sungguh-sungguh memutuskan.
Tidak punya hubungan dengan Roh Kudus, tidak punya kehidupan rohani di dalam dirinya. Jangan-jangan dulu hanya pindah agama. Atau bukan pindah agama, hanya meneruskan agama papa. Nggak bisa gitu loh ikut Tuhan. Menerima Yesus itu nggak bisa dengan cara gitu. Menerima Yesus harus menerimanya secara pribadi. Dalam hati. Keputusan sadarmu bukan karena unconscious, bukan karena kita itu nggak bisa mikir sendiri, bukan karena kita emosi. Tapi keputusan yang jelas, keputusan yang jernih. I want to live my life for Jesus. Menerima Yesus itu berarti mulai hari ini, bukan berarti aku nggak bisa berdosa lagi. Tapi mulai hari ini, aku tahu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagu sekolah minggu. Saya pernah bicara dengan seorang bapak-bapak yang sudah aktif dalam pelayanan, beberapa kali gereja dan kecewa. Waduh, waktu saya ngomong ya sekali lagi, ini adalah penilaian saya sendiri, saya nggak akan utarakan. Cuma menurut saya dia nggak lahir baru. Sungguhan nggak lahir. Orang lahir baru nggak akan ngomong gitu. Orang lahir baru nggak akan merasa begitu. Saya rasa dia sudah terlanjur kena politik gereja. Dan udah kenalnya yang bahasa Surabaya yang get gitu loh. Orang yang kenalnya sudah yang high class gitu. Sudah nggak bisa terima simple gospel. Karena dia merasa aku udah tahu, aku udah kenal pendeta ini, pendeta. Saya sayangkan. Saya tunggu sampai orang itu sekarat. Nanti saya akan injili dia. Karena waktu itu dia nggak bisa lagi berbangga apa-apa. Semoga saya dikasih kesempatan terakhir, final call, waktu orang itu nggak bisa berbuat apa-apa, semoga Tuhan masih sembuhkan dia untuk bisa hidup lagi. Waktu itu izinkan saya bicara, waktu dia tidak bisa membantah karena ada oksigen di mulutnya. Saya tidak doakan supaya orang sakit. Tapi saya tahu nanti suatu hari, kecuali dia begitu, nggak mungkin dia akan mendengar Injil sesungguhnya. Karena dia merasa sudah tahu siapa, apa dan apa seluk-beluk gereja. Sayangkan, Anda terlalu tahu terlalu banyak tentang lalang, sampai gandum pun tidak mempan. You don't think you've been to many churches that you are saved and born again. Anda sudah lahir baru dan sudah sungguh-sungguh selamat. Anda akan terkejut. Harusnya orang-orang gitu jangan ketemu terlalu banyak pendeta. Harusnya ketemu aja dengan 1-2 orang Kristen yang tulus hati. Itu jauh lebih berguna. Saya harap apa yang saya katakan semua ini make sense gitu buat Anda. Siapa di sini yang mendapatkan penerangan dan pencerahan, angkat tangan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Anda kenal orang seperti itu, jangan ngomong gini ya, saya tunggu sampai Anda sekarat. Jangan niru-niru saya, awas, jangan. Semoga enggak lah, semoga kalau bisa orang itu langsung bertobat gitu. Seperti dokter tadi yang saya ceritakan itu yang jadi jemaat, yang sudah meninggal hari ini, meninggal tua. Dia terima Tuhannya itu juga dengan diam-diam gitu aja. Cuma dengar satu khotbah gitu aja langsung berkata aku mau dibaptis. Bukan orang Kristen, langsung begitu aja. Enggak ada pakai gejolak lah, whatever lah, enggak ada. Seperti dokter Lukas. Penulis Injil Lukas itu, gitu aja, simple gitu aja, terima Tuhan. Tapi kalau memang perlu dosisnya ditambah ya sudah, tak tunggu sampai last minute. Semoga enggak ya. Omong kanan kirinya, mumpung masih sehat, sungguh-sungguhlah terima Tuhan. Haleluya. Pilatus. Ini kok saya kok rasa seperti harus membardir begini, saya rasa memberi fondasi Injil itu tidak pernah cukup di dalam gereja. Harus selalu. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang tersesat. Banyak orang berkata gereja ini sesat, gereja itu sesat. Berdasar apa? Berdasarkan doktrin? Bahasa roh, bahasa lidah? Come on lah. Itu semua hanyalah perlengkapan untuk hidup rohani di dunia ini. Asal Yesus adalah Tuhan, Yesus kita adalah Tuhan, Yesus mereka adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman. Udahlah, kita saudara seiman. Tidak boleh saling tuding antar gereja. Sesatnya gereja itu bukan berdasar itu. Mempercayai Yesus yang tidak diajarkan firman. Bukan karunia-karunia Roh Kudus kelanjutannya, bukan. Tapi mempercayai Yesus. Kalau ada gereja yang percaya bahwa Yesus itu ciptaan, bukan pencipta. Nah, di situ kita harus alarm nyala. Dan kalau gereja itu tidak pernah memberitakan Injil pada umatnya sendiri, apalagi keluar, udah nggak mungkin lah. Nah, di situ adalah gereja yang juga tersesat karena tidak pernah menaruh fondasi the gospel, Christ. Ya, saya rasa kita perlu, saya mau ngambil waktu kesempatan ini, kebaktian terakhir ini untuk bisa mengutarakan hal itu. Nah, saya pakai Pilatus, mari kita lanjutkan, kalau enggak Pilatus akan marah, saya enggak pernah bahas.
Mari kita lihat ayat yang ke-17. Sambil memikul salibnya, ini sekarang langsung Yesus adegannya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Katakan dalam bahasa Ibrani, Golgota. Itu anak-anak kecil yang berkata Golgota, luar biasa. Tuhan cinta anak-anak. Yesus mati di Golgota. Yesus mati sebagai seorang Ibrani. Tahukah Anda, Yesus itu dari suku Yehuda. Gak ada blasteran, ada Moabnya di sana, ada Rut, di sana juga ada Rahab, ada orang Kanaan. Tapi Yesus itu orang Ibrani. Dan Yesus mati di tangan orang Ibrani. Di tangan orang Romawi, tapi karena orang Ibrani. Yang menyalibkan Tuhan, semua ada di Israel waktu itu, dan melalui tangan orang Italia, karena orang Yahudi tidak berwenang atau dibenarkan secara hukum, mereka tidak punya mereka tidak bisa mengotorisasi crucifixion atau hukum lewat salib. Itu hanya orang Italia atau orang Roma. Jadi pahami ini ya, Yesus mati sebagai seorang Ibrani untuk seluruh dunia, dan Yesus matinya di tangan orang Romawi, yaitu karena orang Ibrani. Ayat 18, saya jelaskan. Jesus, Savior of all nations. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia, coba baca, bersama dengan Yesus disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Saya kasih bocoran, kita tidak bahas dua penyamun ini. Apapun kejahatan mereka yang membuat mereka disalibkan, pasti kejahatannya agak sedikit over. Sampai mereka disalibkan itu menurut saya sudah bukan dicambukin, berarti mereka itu cukup berat vonisnya. Karena salib itu juga mahal. Karena sekali penyalipan itu tentara Roma harus standby. Itu kasih makan, kasih apa, itu nggak gampang. Itu juga berarti perlu cost. Orang Roma nggak bodoh. Mereka ngambil pajak orang Yahudi, mereka nggak akan keluar uang, karena mereka penjajah kan, maunya eksploitasi waktu itu. Jadi kalau sampai penyalipan dua orang ini pasti berat. Namun demikian, singkat ceritanya, di Alkitab dijelaskan dua penyamun yang satu akhirnya bertobat tengah-tengah jalan, tengah-tengah hari. Dia dua-dua penjahat waktu disalibkan, nggak ada yang satunya saleh. Yang saleh cuma Yesus doang. Tapi yang satu meresponi Tuhan. Waktu Yesus ngobrol mungkin lagi interaksi dengan yang satunya lagi, suara mereka terpengah-pengah karena harus tarik nafas juga. Tahu nggak? Yang satunya nguping dan terharu. Kok bisa orang ini baik begitu? Dia melihat, kamu pasti tidak salah. Dan orang ini mungkin dulu pernah melihat Yesus beraksi menyembuhkan orang, tapi dia berkata, gituan, yang penting kaya. Waktu itu masih bebal hatinya. Lalu dia merampok rumah orang, mungkin terjadi pembunuhan, mungkin yang dibunuh juga adalah orang Yunani, teman-teman orang Italia atau orang Italia sekalian. Mungkin dia masuk ke salah satu rumah perwira, bunuh dia. Nggak tentu ya. Saya cuma pakai imajinasi ini, mungkin ya. Tapi seharusnya cerita aslinya jauh lebih wah. Tahu apa yang terjadi? Dia mendengar dan nguping itu, tengah-tengah hatinya dia tertemplak dan berkata, aku ini kotor. Aku dulu kok mencemoohkan dia, kok mencercah. Tuhan, dan dia berkata, Tuhan kalau engkau hari ini ke Firdaus. Dia bukan Firdaus, dia berkata, Tuhan kalau engkau datang kembali sebagai Raja, ingat saya, remember me. Yesus dengan, sore ini, kau dan aku akan ada di Firdaus. Yesus berkata sore ini dia menubuatkan dia akan mati pukul 3. Karena orang disalibkan itu yang dua nanti harus dipukul kakinya baru dia bisa putus nafas. Itu malam. Sudah malam-malam menjelang matahari terbenam itu sudah bukan jam 3. Itu mungkin sudah jam 6. Yesus berkata sore ini. Yesus tahu. Yesus mau ajak orang ini. Dia nggak bertobat dari awal. Dia bertobat di tengah-tengah. Tapi yang satunya tertawa terus dan berkata malah justru terus ngolok-ngolok. Orang ini ya sampai nafas terakhir, sampai titik darah penghabisan, gak pernah berhenti bejatnya. Dia terus hujat. Dan dia berkata, dan dia hujatnya ini bukan main-main, karena setiap kata-kata yang dia pakai itu akan mengambil energi paru-parunya. Karena untuk tarik nafas, itu lebih sakit waktu lepas nafas. Karena itu pakunya bergeser di lengan dan di kakinya. Makanya Yesus dipaku di sini. Bolongnya di sini yang dipegang Thomas, karena itu geser untuk tarik nafas.
Nggak seperti yang di film-film gitu, kakinya dikasih tali. Itu dipaku, bukan ditali. Itu digantung. Jadi Yesus itu, si penyamun ini nggak mungkin main-main. Dia nggak mungkin demi supaya ngolok-ngolok doang. Dia pasti kepingin keuntungan. Dia berkata, semoga ya aku bisa panasi orang ini. Karena aku pernah lihat dia bangkitkan orang mati. Kalau kamu lepaskan dirimu, lepaskan aku sekalian dong. Ih, ada orang itu ya. Sekali hater sampai forever ya. Tahu apa yang terjadi? 2 orang sebelah-sebelahan, Yesus di tengah. Lucunya, satu ke sorga, satu ke neraka. Kok bisa ya? Dua-dua sama-sama duduk di gereja, satu ke sorga, satu ke neraka. Dua-dua duduk di satu KKR yang sama, satu ke sorga, satu ke neraka. Berarti yang menentukan bukan Tuhan lagi, karena Tuhan sudah mati. Dia bangkitkan lagi, yang menentukan kita, respon hati. Yesus cinta segala bangsa. Tuhan mau memberi kesempatan yang sama. Kenapa GMS kemana-mana, saya ingin kita semua memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Kenapa kita injili orang yang sama 2 kali? Sementara ada orang tertentu yang tidak pernah sekalipun mendengarkan Injil. Paling tidak di zaman modern ini belum ada orang yang bawa Injil. Kalau dia dengar tentang Injil sudah pernah, tapi nggak ada orang yang ketuk pintunya. Saya ingin kita semuanya belajar sesuatu. Bukan berarti kalau saya katakan ini tadi diterapkan mentah-mentah berarti, ya sudah, aku udah ajak orang kecil nggak mau, ya sudah bye-bye. Enggak ya. Daripada main game, ya kan? Daripada gosip, mendingan coba lagi sama orang yang sama. 2-3 kali nggak apa-apa. Yang saya katakan tadi itu sebagai kiasan. Tapi kadang-kadang kita harus mikirkan, masih ada orang di luar sana, yang dunia berkata mereka berdebah, tetapi mereka semua yang di luar sana itu belum pernah diberi kesempatan untuk meresponi Tuhan. Saya ingin kita GMS, tahun-tahun depan, 2030-300 gereja itu adalah terus memberi kesempatan pada tempat-tempat yang jauh, untuk terus memberi kesempatan Injil menjadi dekat. Bapak Ibu, 2 orang penyamun, lanjut lagi ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, tulisannya gini, tulisannya rada provokatif, karena Pilatus itu agak kepaksa untuk menyalibkan Yesus, jadi dia sedikit ada mangkel, ada keselnya sama orang-orang Yahudi, makanya dituliskan gini, sekalian deh, kalian suruh aku salibkan kan, jangan kalian keenakan, getahnya bukan hanya saya, getahnya juga ada pada kalian, Yesus orang Nazaret, aja orang Yahudi, sekalian hinaannya ke sana. Nah, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Orang keluar masuk harus lewat sana. Dan kata-kata ini tuh tertulis dalam bahasa, lihat ya ada 3 bahasa. Ibrani, katakan Ibrani. Bahasa Latin, katakan Latin. Bahasa Yunani, katakan Yunani. Ada 3 bahasa yang dituliskan. Ini unik. Yesus matinya sebagai orang Ibrani, tapi saat kematiannya dituliskan adalah untuk seluruh dunia. Bukankah dituliskan dalam bahasa Ibrani, tempat tengkorak itu adalah Golgota, tapi waktu dia mati, menyerahkan nyawa, ada tulisan INRI dalam 3 bahasa. Bahasa pertama adalah bahasa Ibrani. Yesus mati untuk Yerusalem, Yudea lebih dulu. Yesus mati untuk orang-orang Israel. Bukankah aku diutus kepada domba-domba tersesat dari kalangan Israel? Latin itu adalah bahasa yang dipakai oleh orang Roma. Hari ini kalau ada Anda melihat, oh ini adalah angka Latin, itu artinya 1 itu 1, 2 itu 2 strip, 4 itu 1 sama V itu loh, 5 itu V, 10 itu X. Itu bahasa Latin, dipakai oleh orang Roma. Bahasa Itali, spaghetti, pizza, bahasa Latin itu dipakai oleh kerajaan Romawi. Jadi bicara tentang the superpower of the day. Empire atau kerajaan yang merajalela. Lalu ada kata bahasa Yunani. Yunani adalah sisa peradaban dunia yang diketahui saat itu. Ya, Yunani ini adalah Greek culture, itu berarti non-Itali, non-Yahudi, sisanya, sisa seluruh dunia. Memang zaman itu Injil belum diberitakan sampai ke China, sampai Asia Tenggara. Cuman hanya ada di Timur Tengah sampai ke Eropa, tapi itu mewakili waktu itu landscape-nya saat itu bahwa Yesus mati bagi seluruh bumi. Dia mati seorang Yahudi, tapi dia meninggal dunia untuk dunia. Ditulis dalam bahasa Ibrani, Injil diberitakan di Yerusalem, Yudea. Ditulis untuk Latin, bahkan
Samaria, semuanya itu bukan Latin, Yerusalem, Yudea, Samaria. Latin dan Yunani, seluruh dunia, the rest of the world, sampai ujung bumi. Ini membuat orang Ibrani ngamuk. Waktu itu ahli Taurat semuanya marah. Jangan tulis itu. Dan jangan kau agungkan dia, elukan dia, hai Pilatus. Tus. Jangan kau muliakan dia sebagai raja orang Yahudi, dan dari Yahudi ini, dialah raja di atas segala raja atas seluruh dunia. Jangan justru kau beritakan Injilnya, hai Pilatus. Pilatus ngamuk lah. Mana boleh ngomong sama pejabat pemerintah seperti itu. Pilatus berkata, jawab Pilatus ayat 22. Apa yang kutulis? Tetap tertulis. Luar biasa ya. Saya ingin dengan poin ini terakhir, lalu kita selesai. Sebenarnya siapa yang mengadili siapa? Anda coba baca di dalam Alkitab, gimana proses pengadilan Pilatus itu interesting sekali. Pilatus tanya, lu gak jawab. Tuhan diam aja. Semua lontaran fitnahan Tuhan gak tertarik. Terserah orang mau ngomong apa, Tuhan tidak goyah. You see, kita harus bangga punya Yesus seperti ini. He was so composed. I think Tuhanku itu very chill, very cool. Keren. Orang biasanya panik, pembenaran, pencitraan, atau bahkan kalau memang gak salah, marah-marah. Yesus itu tenang aja, semua dilontarkan, gak perlu. Gak penting. Sampai terakhir, apakah engkau raja atas orang Yahudi? Yesus langsung menengadah kepala. Dengan mahkotanya sudah berduri. Dengan kepalanya dengan mahkota duri. Engkau sendiri yang mengatakannya. Tidakkah kau tahu? Kenapa kau tidak berbicara apa-apa? Tidakkah kau tahu bahwa aku berkuasa untuk melepaskanmu atau membunuhmu? Dengan tenang Yesus berkata. Jikalau kuasa itu tidak diberikan padamu, kau tidak punya kuasa apa-apa. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kamu bilang kamu raja kan? Dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau aku mengendaki, tidak sanggupkah Bapakku dengan melihat, dengan Yesus memandangnya, saya bisa bayangkan dengan tegas dan tajam menusuk hatinya Pilatus. Tanpa marah emosi, tapi dengan wibawa dia berkata, kalau aku memang minta sama Bapakku mengutus beberapa batalion malaikat, dengan mudah aku lepas. Tapi aku memang datang untuk waktu ini. Kau tidak punya kuasa apa-apa atas aku. Jadi kau berkata, kau adalah raja. Kau tadi berkata bahwa kerajaanku bukan dari tempat ini, kau raja ya? Yesus berkata, kau sendiri yang mengatakannya. Wow, so cool. Kayaknya Yesus terdakwa kan? Compang-camping itu saya bisa bayangkan darah semua itu 39 cambukan. Mahkota dori di kepala, ampun. Bayi di palungan selucu itu, dibully kayak gitu. Dilecehkan demikian rupa. Tapi ya, jangan marah lah sama orang-orang Italia. Yesus gitu gara-gara saya kok, jadi saya yang harus tahu diri. Makanya saya nangis-nangis kalau setiap kali mikirkan penyaliban Tuhan. Saya berkata, it's because of me. Even though I didn't do it, because I sinned, you did that for me. Yesus dengan tenang berkata, dan dalam kondisi yang seperti compang-camping, dicambuk dengan mahkota durinya. Pilatus menginterogasi. Anda pernah lihat cermin nggak? Pernah lah ya. Bayangkan. Kalau cermin itu ternyata di balik itu ada satu dunia yang lain. Jangan takut ya, ini bukan Narnia. Sebenarnya, Anda yang lihat cermin itu, atau cermin itu yang melihat Anda? Sebenarnya, Yesus yang diadili Pilatus, atau Pilatus sedang diadili Yesus. Hari itu, meskipun kursi terdakwa, Tuhan ada di sana, compang-camping dan darah. Coba lihat sikap dan sifatnya. Who is judging who? Pilatus kalap-kalap, ditanya, nggak tahu gimana jawab karena nuraninya nggak jelas, nggak bersih, nggak betul dia. Yesus ketika memandang, melayangkan matanya, kerajaanku bukan dari sini. I'll see you later, alligator. Tapi Yesus tidak marah sama Pilatus. Makanya Yesus utus semalam waktu Yesus ada di dungeon, berada di Israel masih ada itu tempat disimpan dengan genangan air itu, kasihan gak ada di Alkitab tapi ada di arkeologi sejarahnya.
Yesus sudah berikan peringatan supaya enough evidence bahwa Pilatus kalau binasa, binasa atas kehendaknya. Bukan karena tidak diberitahukan. Istrinya pun dimimpi Yesus. Yesus berkata sama Pilatus, kamu tidak mengadili aku yang mengadilimu. Setiap kata-katamu will be used against you in the court of God. Mau ngompol saya kalau digituin sama Tuhan. Sebenarnya, Yesus seperti diadili di minggu terakhirnya. Menurut saya, orang Farisi, ahli Taurat, Pilatus dan Herodes, dan semua orang-orang Yahudi yang lain, termasuk murid-murid Yesus, termasuk tentara Romawi yang pukul dan ludahi. Semua mereka di minggu itu sedang berdiri di pengadilannya Yesus. Hari ini juga sama. Waktu saya pergi ke function mana orang mengadili Yesus, ada yang berdebat ini segalanya. Sebenarnya itu, setiap perkataan mereka, sikapnya, itu mereka sedang diadili Tuhan. Pada waktu di dalam gereja juga sama. Bisa aja dengan mudah kita itu menilai sebuah khotbah, ini segalanya, pulang mungkin kita bisa komentar. Ada orang yang begitu, enggak di sini ya, jemaat GMS enggak begitu. Kayaknya, oh ini, kurang PAW-nya, kurang ini, kurang itu. Sebenarnya itu siapa yang ngadili siapa? Anda dan saya tidak sadar waktu kita datang di rumah Tuhan. Tidak dengan banyak bicara kata pengkhotbah, tapi banyak mendengar. We are being judged by God, bukan God is being judged by us. Kurang ininya, mestinya begini, mestinya begitu. Not really, not true. Hidup kita dilucuti di hadapan Tuhan. Saudara tahu bahwa yang namanya hidup sekarang ini, pengadilan Allah telah dimulai. Semua kata-kata kita, semua perbuatan kita, Alkitab menulis di kitab Wahyu, dicatat di kitabnya Allah. Wow, we think that the world is judging God. Anda akan terkejut. Dunia ini sekarang semuanya mencoba untuk menghakimi Allah. Dan semua punya versi-versinya. Allah sedang menghakimi dunia. Itulah sebabnya saya memilih berada di sisi aku percaya kepada Tuhan. Aku memilih untuk berada di sisi aku mau mentaati firman-Nya. Bukan karena takut masuk neraka, karena saya tahu saya sudah dibebaskan dari maut itu. Tapi karena saya tahu Dia adalah kebenaran, Dia adalah jalan, dan Dia adalah kehidupan. Nomor 1, summary atau rangkuman dari apa yang saya khotbahkan, supaya Anda, ya saya yakin dengan rangkuman ini Anda juga tidak akan ingat. Tapi minimal ada 1-2 hal yang Anda akan ingat. Number 1, Yesus adalah juru selamat orang berdosa. Oh by the way, Pilatus kehilangan kesempatannya, sayang ya. Aduh sayang. Saya jadi ingat Yakobus 4 ayat 17 saya tambahkan, gak usah dibuka. Tetapi, jikalau seorang tahu, ia harus buka aja deh. Berdiri di depan Anda saya langsung jadi grogi. Biasanya saya ingat, ya. Nggak usah dibuka di sini, saya bacakan aja. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, pikir Pilatus. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, Pilatus berkata apa? Aku udah bisa salibkan orang ini, dia sudah nego sama orang Yahudi. Ahli Taurat, orang Farisi. Come on lah, orang ini gak ada salahnya. Dan di hati Pilatus, dia diam-diam tahu setelah interogasi Yesus. Bahwa semua mereka ini hanya benci Yesus hanya karena iri. Pilatus tahu siapa benar, siapa salah. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, saya kasih definisi baru dosa. Dosa itu apa? Ia berdosa. Sepengetahuan kita, menurut hemat kita, dosa itu adalah melanggar firman Allah kan? Berbuat yang salah. Salah, gak cuma itu maksudnya. Jika kita tahu bahwa kita harus berbuat baik, bagaimana kita harus berbuat baik itu? Tapi kita gak melakukannya, kita berdosa. Kita tahu di hati kita harus dibaptis misalnya. Kita gak melakukannya. Enggak apa-apa kan, lebih baik daripada kalau aku berzina. Enggak lebih baik. Karena berzina itu memberontak, itu ada konsekuensinya nanti dalam pernikahan. Betul, kalau nggak dibaptis nggak langsung urusannya pernikahan. Kalau Anda sudah menikah, memang ya. Kalau berzina selingkuh, itu pasti itu pernikahannya akan menderita sekali. Ya memang sih ada bagian-bagian yang sakit, dosa-dosa tertentu itu spesifikasi. Nggak tentu dosa lain sama sakitnya. Tapi kalau bicara tentang dosa, semua dosa menyakiti hati Allah.
Satu berzina, satu nggak dibaptis. Misalnya tahu mesti harus dibaptis, tahu waktunya harus melayani, tahu waktunya sudah waktunya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi nggak pernah kita lakukan, nggak apa-apa, nanti, asal aku jadi orang baik. Bukankah gitu biasanya kita ngomongnya? Mana lebih parah, berzina atau misalnya tidak dibaptis? Saya nggak ngomong ini supaya baptisan sebagai paksaan, bukan, tapi sebagai contoh. Karena saya dulu gitu. Saya dulu soal baptisan ulur terus, karena saya merasa, nggak apa-apa. Karena saya rasa yang penting jadi orang baik, yang penting sekarang saya sudah kenal Yesus. Come on, tidak berzina. Berzina itu memberontak terhadap Allah. Tidak melakukan satu perintah yang kau sadari bahwa itu waktunya, sudah saatnya Anda mentaati. Itu juga memberontak terhadap Allah. Sama-sama menyakiti Tuhan. Pilatus tahu ini orang benar. Dia tidak berbuat sesuatu. Nomor 1, hilang nih. Munculkan ya. Ya, puji Tuhan. Yesus adalah juru selamat orang berdosa. Responi. Kalau kita tahu Tuhan ingatkan sesuatu. Dia adalah juru selamat orang berdosa. Pilatus beda akhirnya. Saya bersyukur untuk Saulus yang menjadi Rasul Paulus. Hari ini Anda Paulus atau Pilatus? Yang kedua, munculkan Yesus adalah juru selamat semua bangsa. Kita hari ini telah mempelajari bahwa Yesus itu disalib inri, inilah Raja Yahudi, dalam bahasa Ibrani, Latin, bahasa Yunani. Tak heran Alkitab diterjemahkan sampai ke bahasa tribal, sampai bahasa-bahasa suku-suku. Semua diterjemahkan. 3, Allah menuntut respon hati kita terhadap Yesus. Saya tambahi ya, no netral. No netral. Netral itu sudah sama dengan memilih. Tidak memilih sama dengan sudah memilih. Sadarkah Anda, tidak memilih itu sudah sama dengan memilih. Saya cerita tadi, seorang teman saya umur 55. Saya injili berkali-kali, tapi belum mau. Siapa sangka ngobrol-ngobrol sebentar, ternyata dia pergi keesokan hari. Semoga ada suatu keajaiban, karena perginya dalam tidur. Semoga waktu dia di dalam tidur ketemu Tuhan atau gimana, saya tetap akan pikir yang positif deh. Tapi bahasa Inggrisnya fat chance. Kira-kira ada harapan nggak? Gini loh ya, gini ya. Kalau ada orang-orang yang belajar aja nggak lulus, kira-kira nggak belajar kemungkinan besar lulus nggak? Alkitab mengatakan orang berdesak-desak menuju ke sana, jalannya sempit. Waktu kita lagi waras, waktu kita lagi sehat, pilihlah. Itu pun banyak pencobaannya, apalagi kalau orang tunda-tunda, mana mungkin lah ya, paham maksud saya. Bukankah jalan menuju ke sorga itu sempit? Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Ya sudah, saya pikiran positif, karena itu teman, semoga somehow dia ketemu Tuhan. Sebelum pukul 5 pagi, sudah biru wajahnya. Bapak Ibu Saudara, bisakah kalau misalnya dia ternyata binasa, ketemu Tuhan nih ceritanya, saya kasih satu drama, ketemu Tuhan, bisakah dia protes dan berkata, aku kan belum milih. Kira-kira Tuhan akan berkata, masuklah dalam sukacita Bapakku, wong Tuhan belum Bapaknya, Tuhannya aja belum, mana bisa jadi Bapaknya, Tuhannya aja belum. Percaya aja belum. Bisakah Tuhan Yesus berkata, masuklah dalam sukacita Bapakku? Kau belum mengenal Bapakku. Aku belum bawa kamu ke Bapakku. Aku aja kau tolak. Boro-boro sampai ke Bapak. Bukankah semua jalan nggak ada, cuman kecuali aku. Hanya aku yang bisa membawamu sampai ke Bapakku. Mana bisa Yesus berkata, kemarilah, masuklah dalam sukacita Bapakku. Nggak bisa lah. Apakah Tuhan akan berkata, enyahlah. Sebab aku tidak mengenal kamu. Nah mungkin waktu itu seseorang bisa marah dan berkata, aku kan belum milih. Yesus mungkin akan berkata, kamu sudah memilih. Pukul 8 malam, hari Kamis itu, hambaku sudah berbicara kepadamu. Dan kamu menunda. Kamu sudah memilih. Dan berkali-kali, bukan pertama kali kau mendengar Injil. Tidak memilih. Kau sudah memilih. Paham Bapak Ibu Saudara? Saya harap di sini semua kita jangan tunda lagi. Semua perbuatan baik dan benar yang Tuhan katakan itu firman. Saya berdoa supaya di tahun 2025 menjadi tahun kemenangan dan tahun berkat-Mu. Jangan tunda. Jesus loves you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Allah menuntut respon hati kita terhadap Yesus. Semoga mulai hari ini kita meresponi dan kita tidak pura-pura tidak mendengar lagi. Karena Tuhan sangat sayang kita, Tuhan punya rencana yang indah. 3 poin sini munculkan tiga-tiganya. Munculkan
Iya, kameranya silakan difoto. God bless you, sarangeo. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri dan kita meresponi. Haleluya. Chang semua. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Tapi saya percaya Roh Kudus bicara secara spesial dan specifically di setiap hati. Gini, yang merasa tahun ini, sebelum akhir tahun ini, yang merasa tahun ini belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ulang, yang kurang sungguh-sungguh belum sungguh-sungguh. Bukan berarti kalau tahun ini gak pernah berdosa. Kalau saya kasih altar call gini, saya sendiri juga ikut maju. Siapa yang tahun ini gak pernah berdosa, atau siapa yang tahun ini pernah berdosa, ayo sekarang bertobat cari Tuhan. Oh, semua kita maju. Gak akan ada yang bisa melayani. Semua pendoanya juga, saya juga, semua kita pasti ada salahnya. No, tapi you know in your heart, Anda belum sungguh-sungguh. Buat satu goal ya, buat satu target begini. Resolusi tahun 2025, tahun berkat internasional, tahun kemenangan, kita mulai dengan membaharui mesbah. Gini aja, simple. Saya buat satu pertaruhan. Oh, saya tidak akan pernah, saya ngomong gini dengan bersandar pada Tuhan. By God's grace only, dengan oleh anugerah kasih karunia, bukan karena percaya diri. I will never give you the privilege. Saya tidak akan pernah memberimu hak istimewa itu untuk mendorong saya, menarik saya ke gereja. Never. Saya tidak akan memberimu that privilege untuk ayolah, Philip doa, ayo baca Alkitab. Saya tidak akan. Saya telah merampas itu dari tangan anak-anak saya dan keluarga saya. Saya kepala keluarga. Saya tidak akan pernah izinkan kebutuhan itu mencuat di mana istri atau anak-anakku harus berkata, ayo dad, ayo pak, doa, ayo ke gereja. Karena saya kepala keluarga. Karena saya sudah kenal Tuhan, lain cerita kalau saya belum kenal Tuhan. Saya sudah Kristen. Saya tidak pernah. They don't have to remind me untuk saya berdoa cari Tuhan, untuk melayani. Untuk CG juga. Kalau sampai hari ini Anda mesti harus terus-menerus dibujuk, ayo CG, ayo CG, ayo CG. Come on lah, sampai kapan? Ayo CG dong, ayo CG dong, ayo CG dong, ayo dibaptis dong. Baptis itu level 1. Itu aja alot, gimana kalau itu alot? Nanti akan masih ada a lot. Kalau itu alot, masih banyak bro. Yang masih belum kelar di hidupmu, nomor 1 aja. Sudah kita itu bergumul setengah mati, kayak bergumul sama Tuhan. Padahal itu cuma perintah Tuhan yang simple. Ayo CG, kalau kita susah, berarti kita belum sungguh-sungguh. Karena kita masih manja, kita butuh orang lain yang tarik kita, ayo dorong kita, bujuk aku, inspire me. No, not my family. Saya bukan orang yang super rohani. My children don't have to pray for my repentance. Anak-anak saya tidak akan pernah saya izinkan doa untuk pertobatan papanya. Meskipun papanya perlu bertobat setiap hari. Tapi saya tidak perlu mereka harus sakit batiniah. Doakan supaya papanya kembali pada Tuhan. Kalau yang seperti itu berarti Anda belum sungguh-sungguh. Gitu aja, simple. Jadi Tuhan akan berbicara di hatimu. Kalau Anda belum sungguh-sungguh tahun ini, tidak ada penghakiman, maju ke depan. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ubahkan dalam hatimu mulai hari ini. Ini hari adalah turn around atau hari perubahan dahsyat dalam hidupmu. Jadikan yang namanya great shifts, yang namakan pergeseran yang besar itu terjadi di dalam dirimu. Dan mujizat terakhir tahun ini adalah perubahan hatimu. Kalau itu Anda, saya tidak perlu pakai basa-basi, langsung aja maju ke sini, kita nyanyi.